Udah 2 tahun kita cerai, lu masih jadi tukang becak aja, Supri. Emang dasar pria miskin lu. Nih, kenalin, suami baru gue. Biar tua gini, tapi dia DPR. Jadi banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah hiruk pikuk pasar tradisional, seorang tukang becak miskin bernama Supri dihina habis-habisan oleh mantan istrinya, yang kini hidup mewah sebagai istri dari seorang anggota DPR. Pekerjaan Supri yang hanya sebagai tukang becak itu direndahkan, diremehkan, bahkan ditertawakan oleh wanita yang dulu pernah ia cintai, bersama dengan suami barunya. Udah 2 tahun kita cerai, lu masih jadi tukang becak aja, Supri. Emang dasar pria miskin lu. Nih, kenalin, suami baru gue. Biar tua gini, tapi dia DPR. Jadi banyak duit. Namun siapa sangka, di balik hinaan itu, takdir justru sedang memainkan perannya. Suatu hari, sebuah flash disk kecil yang jatuh ke becak Supri menjadi awal dari terungkapnya sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang berhubungan langsung dengan identitas asli dari suami baru mantan istrinya. Sahabat semuanya, simak kisah ini sampai akhir. Sebuah kisah tentang seorang yang berprofesi sebagai tukang becak, yang ternyata jauh lebih mulia daripada mereka yang bekerja di gedung megah, memakai pakaian rapi, namun hatinya penuh tipu daya. Namun sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Terik matahari siang itu jatuh tepat di tengah pasar tradisional, membuat udara bergetar pelan seperti asap panas yang naik dari wajan penggorengan. Supri berdiri di samping becaknya yang sudah tua. Besi-besinya berkarat, cat merahnya terkelupas, dan jok dudukannya mulai robek. Bajunya kusam, penuh noda keringat dan debu jalanan. Di pundaknya tergantung sehelai kain kecil yang sudah tipis, satu-satunya yang ia punya untuk mengusap keringat setiap hari. Hari itu berjalan seperti hari biasa bagi Supri. Menunggu penumpang, tersenyum kepada pedagang pasar, dan menghela napas setiap kali mengingat hidup yang terasa semakin jauh dari rencana. Tapi di balik tatapannya yang tenang, ada beban yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Suara mesin mobil mewah mendadak terdengar di pintu pasar. Beberapa orang menoleh, lalu bergumam dengan nada iri. Mobil hitam mengilap itu berhenti tepat di depan Supri. Dari dalam, seorang pria berjas rapi turun lebih dulu. Langkahnya mantap, wajahnya dingin, dan tatapannya menelusuri keramaian pasar, seperti seseorang yang terbiasa dihormati. Ia adalah Bram, anggota Dewan Daerah yang sedang naik daun. Pintu mobil sebelah kanan kemudian terbuka. Seorang wanita cantik turun sambil merapikan rambutnya. Wajahnya bersih, make up tipisnya memantulkan cahaya matahari. Dan pakaiannya jauh lebih mahal dibanding seluruh penghasilan Supri selama seminggu. Wanita itu menatap sekitar, lalu tatapannya berhenti pada satu titik. Supri. Kejutan kecil terpancar di wajahnya, diikuti senyum miring yang sulit dijelaskan. Wanita itu adalah Rara, mantan istri Supri. Beberapa pedagang mulai memperhatikan. Rara melangkah mendekat sambil tertawa kecil. Tangannya, dengan kuku rapi dan cat mahal, terangkat menunjuk ke wajah Supri. "Udah 2 tahun cerai," ucapnya dengan suara tinggi. "Tapi lu masih jadi tukang becak miskin aja ya, Supri?" Tawa Rara meledak keras. Bram hanya berdiri dengan tangan di saku celananya, menatap Supri seperti menilai seekor hewan di pinggir jalan. Beberapa pengunjung pasar ikut berhenti. Sebagian tertawa mengikuti suasana. Sebagian lagi hanya memperhatikan dengan wajah tidak enak. Supri tidak bergerak.
tidak membalas. Matanya hanya menatap lurus ke arah tanah. Ujung kain lusuh di pundaknya bergoyang, pelan tertiup angin. Rara terus tertawa, seakan penghinaan itu membuatnya merasa lebih tinggi. Ia berputar sedikit agar Bram juga melihat jelas betapa menyedihkan mantan suaminya. "Nih lihat mas," katanya sambil menyikut lengan suaminya yang baru. "Beginilah hidup kalau laki-laki gak punya kemauan." Bram tidak tertawa. Ia hanya mengangguk kecil, seperti membenarkan kata-kata Rara. Tatapannya dingin, dan di balik sorot matanya, ada sesuatu yang membuat Supri mengingat masa lalu kelam yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun di pasar. Supri menelan napas panjang. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak bisa membalas. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ada sesuatu yang sejak lama ia tahan. Sesuatu yang belum pernah ia perlihatkan. Sesuatu yang membuat ia tampak bukan sekadar tukang becak yang menerima nasib. Pedagang buah di sebelahnya memandang Supri dengan iba. Beberapa orang yang dulu sering menertawakan mulai terdiam ketika melihat mata Supri yang tidak goyah. Ia memandang Rara dan Bram sebentar. Napasnya mengalun berat, namun matanya membawa kesedihan yang berubah menjadi tekad. Dalam hati, ia berkata pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Waktu buat ngebalik keadaan sebentar lagi tiba. Suara itu tidak terdengar oleh siapapun. Tapi untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Supri merasakan nyala kecil di dadanya. Nyala yang akan membawanya ke jalan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan pasar yang panas hari itu menjadi tempat dimulainya perubahan yang tak ada satupun orang duga. Malam turun pelan di atas kota kecil itu, membawa kesejukan yang tidak ditemukan Supri sepanjang hari. Lampu-lampu pasar mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan hanya cahaya remang dari warung kopi yang masih buka. Supri duduk sendirian di bangku kayu dekat tempatnya mangkal, ditemani suara serangga malam yang bersahutan dan aroma tanah basah setelah hujan tipis sore tadi. Kepalanya masih penuh dengan cemoohan Rara yang terus terngiang, seperti gema yang sulit hilang dari telinga. Supri memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang. Tapi rasa pedih itu tidak hilang, justru semakin menusuk ke dalam dada. Penghinaan hari ini terasa berbeda, bukan hanya menyakitkan, tapi seakan membuka pintu yang selama ini ia coba tutup rapat. Pintu itu adalah masa lalu. Dulu, sebelum hidupnya jatuh sedalam ini, Supri bukan tukang beca. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor yang menangani proyek jalan desa dan renovasi fasilitas umum. Ia bukan orang kaya, tapi cukup untuk menyewa kontrakan kecil, makan layak, dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan bersama Rara, yang saat itu masih menjadi istrinya. Rara dulu tidak seperti sekarang. Rambutnya sederhana, tawanya lembut, dan ia selalu menggenggam tangan Supri sambil berkata bahwa hidup susah tidak apa selama bersama. Supri percaya sepenuhnya pada kalimat itu. Ia bekerja keras, jarang mengeluh, hanya ingin membuktikan bahwa ia mampu memberi kehidupan lebih baik untuk wanita yang ia cintai. Sampai hari itu datang. Hari ketika namanya dicoret dari perusahaan dan hidupnya runtuh dalam sekejap. Semua bermula dari audit mendadak. Ada uang perusahaan yang hilang dari rekening proyek. Jumlahnya besar, cukup untuk membuat atasan naik pitam dan memanggil semua staf keuangan satu persatu. Supri, yang saat itu menjadi staf paling baru, langsung dijadikan tersangka utama. Tidak ada waktu membela diri. Tidak ada kesempatan menjelaskan. Di hadapan para petinggi, direktur proyek mengatakan bahwa hanya satu orang yang punya akses ke file keuangan minggu itu. Namanya Supri. Supri terdiam waktu itu. Ia tahu benar bahwa ia tidak pernah menyentuh dana apapun. Tapi bukti di layar komputer menunjukkan log masuk atas namanya. Lengkap dengan jam dan tanggal yang ia tahu betul bukan dirinya. Ada seseorang yang sengaja meminjam namanya.
ada tangan kotor yang telah menjerumuskan dia. Dan tangan itu milik Bram. Supri masih ingat jelas pertemuan pertama dengan Bram, yang waktu itu belum menjadi tokoh publik terkenal. Bram sering datang ke kantor membawa jamuan, membicarakan proyek, dan berdiri dekat direktur layaknya rekan lama. Supri pernah melihat Bram memasuki ruang laporan ketika komputer menyala, tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa kunjungan itu adalah awal dari musibah. Ketika laporan korupsi mencuat, nama Bram hilang begitu saja dari pembicaraan. Semua kesalahan diarahkan kepada Supri. Tidak ada jejak digital lain selain dirinya. Ia dianggap ceroboh, serakah, dan merusak reputasi perusahaan. Karirnya berhenti dalam 1 hari. Rara juga tidak kuat menanggung beban rumor, malu, dan tekanan dari keluarga. Hari demi hari wajahnya berubah, dari kasihan menjadi dingin, lalu menjadi tidak tahan. Supri berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya hanya dianggap alasan orang yang sudah ketahuan mencuri. Sampai akhirnya, Rara pergi. Sejak itu hidup Supri jatuh ke titik terbawah. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan ditolak banyak perusahaan karena reputasinya tercoreng. Becak tua yang ia beli dari tetangga menjadi satu-satunya cara bertahan hidup. Di bangku pasar malam itu, Supri membuka map lusuh yang selalu ia simpan di bawah kursi becaknya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas fotokopi yang ia curi dari kantor sebelum dipecat. Bukti-bukti kecil yang dulu tidak cukup kuat untuk membuktikan apapun. Jari-jarinya menyentuh lembar itu dengan hati-hati. Tulisan angka dan tanda tangan palsu yang pernah menghancurkan hidupnya masih tampak jelas. Ia memandangi kertas itu lama, seakan menimbang apakah masih layak diperjuangkan setelah 2 tahun berlalu. Di kejauhan, suara pasar yang mulai hening membuat suasana semakin terasa menekan. Supri menggenggam map itu lebih erat, seakan memegang kendali terakhir dari harga dirinya. Ia tahu betul bahwa Bram telah mencuri segalanya darinya. Pekerjaan, nama baik, dan juga istrinya. Tetapi ada satu hal yang Bram tidak tahu. Supri masih menyimpan sebagian puzzle masa lalu itu. Dan hari ini, setelah penghinaan yang ia terima, puzzle itu mulai terlihat bentuknya kembali. Dengan napas berat, Supri menutup map dan memasukkannya ke dalam tas kecil berbahan kain. Tidak ada lagi keraguan dalam matanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memutuskan sesuatu. Ia tidak akan hidup sebagai korban selamanya. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan membuka perjalanan panjang yang akan mengguncang nama besar yang selama ini berdiri di atas kegelapan. Pagi berikutnya, udara pasar masih lembab oleh sisa embun. Supri sudah duduk di becaknya sejak matahari baru naik setinggi atap warung. Hari itu tidak ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, kecuali satu hal. Map lusuh berisi bukti masa lalunya. Kini ia simpan lebih dekat ke tubuhnya, seolah menjadi bagian dari dirinya. Supri menggosok setang becaknya pelan, mencoba membersihkan sisa-sisa cat yang mengelupas. Ia ingin pikirannya tenang, tetapi bayangan wajah Rara yang menertawakannya kemarin masih menusuk. Ia mencoba mengalihkan pikiran, namun hatinya seperti membawa beban yang tidak terlihat. Lalu, tiba-tiba seorang lelaki muda yang mengenakan kemeja rapi berlari kecil ke arahnya. Wajahnya panik, nafasnya tampak memburu. "Bang, antar ke kantor Dewan Daerah. Cepat," ucapnya sambil membuka pintu becak tanpa menunggu jawaban. Supri mengangguk pelan dan mulai mengayuh. Dari cara bicara dan gaya pakaiannya, orang itu jelas bukan penduduk pasar. Di pangkuannya ada tas kerja hitam yang tampak penuh. Lelaki itu sibuk dengan teleponnya, berbicara cepat, seolah tenaga tak pernah berhenti. Selama perjalanan, becak Supri melaju melewati jalan yang mulai ramai. Lelaki itu terus mengomel tentang jadwal, rapat, dan dokumen yang harus ia serahkan. Terdengar jelas ia membicarakan nama yang membuat jantung Supri seolah berhenti berdetak. Nama itu adalah Bram. Supri merasakan dadanya mengeras.
namun ia tetap mengayuh tanpa menunjukkan reaksi apapun. Lelaki itu tidak menyadari bahwa nama tersebut adalah kunci masa lalu yang menghancurkan hidup seseorang yang kini mengayuh becak di depannya. Saat becak melewati jalan yang sedikit berlubang, roda depan naik sedikit dan menghentak. Tas kerja lelaki itu terjatuh terbuka. Berkas-berkas berserakan. Ada beberapa amplop tebal, beberapa kertas tanda terima, dan sebuah flash disk kecil yang menggelinding hingga jatuh ke pojok kursi. Lelaki itu mengumpulkan semuanya terburu-buru. Tangan gemetarnya mengambil sebagian besar kertas, tetapi ia tidak menyadari satu benda kecil yang terselip di bawah dudukan kain becak yang sobek. Flash disk itu tetap diam di sana. Supri memperhatikan kejadian itu lewat sudut matanya. Ia tidak berkata apapun. Lelaki itu mengikat kembali tasnya, mengomel tentang betapa ia akan dimarahi Bram jika terlambat, lalu kembali menelepon seseorang dan menyuruh Supri mempercepat laju. Sesampainya di depan gedung Dewan Daerah, lelaki itu turun dengan langkah terburu-buru dan hanya melemparkan uang tanpa melihat Supri sama sekali. Begitu ia menghilang ke dalam gedung megah itu, Supri perlahan menunduk dan melihat ke pojok kursi becaknya. Flash disk kecil berwarna hitam itu masih ada di sana, belum tersentuh siapapun. Supri mengambilnya dengan hati-hati. Benda kecil itu terasa dingin di tangan, namun justru membuat darahnya berdesir hangat. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ini bukan flash disk biasa. Jika berasal dari orang dalam kantor dewan, apalagi dekat dengan Bram, maka isinya bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Ia menggenggam flash disk itu erat, seolah memegang kunci pintu besar yang belum pernah dibuka selama 2 tahun terakhir. Tetapi hatinya berperang. Jika ia membuka ini, ia bisa terseret bahaya. Namun jika tidak, hidupnya akan tetap berjalan seperti sekarang, menarik becak dengan luka yang tidak pernah sembuh. Angin pagi bertiup melewati wajahnya, memberi kesejukan yang tidak biasa. Supri menatap gedung dewan itu lama, sebelum akhirnya ia berbalik dan kembali mengayuh becaknya menuju kos kecilnya. Ia tidak tahu bahwa langkah sederhana itu menjadi awal perubahan besar. Dan di dalam saku bajunya, flash disk hitam itu bergetar halus setiap kali ia mengayuh, seolah mengingatkan bahwa masa lalu dan masa depan kini berada dalam satu genggaman. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang belum turun sepenuhnya. Di kamar kos sempit yang dindingnya mulai mengelupas, Supri duduk di lantai dengan kaki terlipat, menatap laptop tua yang ia pinjam dari tetangga. Cahaya layar yang redup memantul di wajahnya yang kelelahan, seolah menyingkapkan semua beban yang selama ini ia simpan sendiri. Di depannya tergeletak flash disk hitam yang ia temukan di becak tadi pagi. Benda itu kecil, tetapi bagi Supri seolah memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada bentuknya. Jari-jarinya gemetar sedikit ketika ia menyentuhnya. Bukan karena takut, tetapi karena naluri yang mengatakan bahwa apapun isi di dalamnya bisa mengubah hidupnya. Ia menatap flash disk itu lama, lalu menarik napas panjang. Ingatannya kembali pada penghinaan di pasar. Tawa Rara. Tatapan merendahkan Bram. Semua itu membuat susunan emosi dalam dirinya menegang. Pada akhirnya, ia memasukkan flash disk itu ke port laptop. Layar laptop berkedip. Sebentar kemudian, sebuah folder muncul. Tanpa nama. Hanya simbol kecil biru. Supri membukanya dengan hati-hati. Puluhan file langsung muncul. Sebagian berbentuk tabel, sebagian berupa dokumen, dan beberapa di antaranya rekaman suara. Semua tersusun rapi seperti catatan seseorang yang selama ini menyembunyikan rahasia besar. Supri mengklik salah satu tabel. Angka-angka memenuhi layar. Aliran dana, catatan transfer, nama perusahaan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Namun ketika matanya turun ke bagian bawah halaman, dadanya berdenyut keras. Ia menemukan sesuatu yang sangat familiar. Nama perusahaan yang dulu ia audit sebelum semuanya runtuh.
Nama perusahaan itu yang menjadi alasan hidupnya hancur. Dan yang membuatnya terkejut bukan hanya nama itu, tapi karena pergerakan dana dalam tabel ini persis seperti pola yang ia lihat 2 tahun lalu. Perusahaan fiktif, dana proyek yang menghilang, transfer besar ke rekening perantara, dan akhirnya mengalir ke seseorang yang hanya ditulis sebagai inisial. Inisial itu adalah B. Supri menunduk, menggenggam rambutnya dengan kedua tangan. Jantungnya berdegup cepat. Ia ingat bagaimana ia pernah mencoba menjelaskan hal ini kepada atasannya, tetapi tidak didengar. Ia ingat bagaimana ia difitnah dan disingkirkan. Tetapi sekarang, di layar laptop kecil ini, ia melihat bukti yang jauh lebih jelas dibanding apapun yang ia miliki sebelumnya. Supris mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia membuka file rekaman suara di folder lain. Ruangan sunyi berubah menjadi penuh suara berat, seorang pria yang sedang berbicara dengan nada rendah. Supri mendengarkan baik-baik. Suara itu samar, tapi ia mengenal tekanan bicaranya. Ia mengenal caranya memberi instruksi. Ia pernah mendengar suara itu di kantor dulu, di ruangan direktur. Pria itu menyebut angka, menyebut perusahaan, menyebut janji proyek, dan di tengah kalimat, suara itu menyebut nama lengkap orang yang sudah lama ia simpan dalam dendam. Nama itu adalah Bram. Flash disk itu berisi bukti yang jauh lebih kuat dari apapun yang Supri miliki selama ini. Bukan hanya tentang korupsi yang terjadi, tetapi juga bagaimana Bram mengatur semuanya dari balik layar. Inilah alasan mengapa Supri dulu dijebak. Bram membutuhkan seseorang yang bisa dijadikan kambing hitam. Dan saat itu, Supri adalah sasaran termudah. Rasa panas merambat ke tenggorokan Supri. Bukan amarah, tetapi rasa sakit yang selama ini ia tahan. Ia memejamkan mata sejenak, menahan getaran dadanya. Ia melihat kembali potongan hidupnya yang hilang, pekerjaannya, harga dirinya, pernikahannya. Semuanya hancur karena satu orang. Supri membuka kembali map lusuh yang ia simpan selama 2 tahun. Di dalamnya ada catatan kecil, fotokopi dokumentasi keuangan sederhana, dan tulisan tangannya sendiri tentang kejanggalan proyek yang dulu ia audit. Ketika ia membandingkan catatan lama itu dengan data baru di laptop, pola yang muncul sama persis. Seakan potongan puzzle yang selama ini hilang, akhirnya kembali ke tempatnya. Supri menatap layar yang penuh data itu lama sekali. Cahaya laptop memantulkan kembali ketegasan baru di matanya. Di luar kamar, suara langkah orang lewat di lorong terdengar samar. Supri tidak memedulikannya. Ia hanya memandang kilatan cahaya kecil dari flash disk di laptop, seolah benda itu sedang menuntunnya pada jalan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Malam itu, tidak ada suara lain di kamar sempit itu selain desiran kipas tua dan napas Supri yang semakin mantap. Ia tahu bahwa mulai malam ini, ia tidak lagi sendirian melawan masa lalu. Ia memiliki bukti, ia memiliki alasan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan harapan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebenaran yang dulu dirampas darinya. Malam itu, Supri tidak tidur. Ia hanya duduk diam, mengamati cahaya kecil dari layar laptop, sambil merencanakan langkah berikutnya. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah kota sedang menyimpan sesuatu yang berat. Supri berjalan cepat melewati gang-gang kecil yang basah oleh embun. Tangannya menggenggam tas kain berisi flash disk, dan beberapa berkas yang ia keluarkan dari map lusuhnya semalam. Matanya fokus, langkahnya mantap, berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya ketika ia hanya menarik becak tanpa arah. Ia menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan besar. Warung itu sederhana, hanya meja kayu tua dan beberapa kursi plastik yang warnanya mulai memudar. Namun warung itu menyimpan satu hal yang sangat penting bagi Supri. Seorang sahabat lama. Ridwan. Sejak dulu, Ridwan adalah jurnalis yang tidak pernah takut pada kebenaran. Ia tidak hanya menulis berita, tetapi berani menyingkap hal-hal yang disembunyikan orang-orang kuat. Supri mengenalnya ketika ia masih bekerja di perusahaan kontraktor.
Ridwan sering datang mewawancarai staf-staf proyek, dan keduanya berteman baik karena sama-sama percaya bahwa kejujuran tidak boleh kalah. Tapi pertemuan mereka terputus setelah hidup Supri hancur. Ketika Supri tiba, Ridwan sudah duduk di pojok, sibuk mengetik sesuatu di laptopnya. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali Supri melihatnya, namun sorot matanya masih sama. Tajam, penuh rasa ingin tahu. Ridwan mendongak. Tatapannya membeku beberapa detik sebelum ia benar-benar mengenali wajah Supri. "Pri," ucapnya pelan. Supri hanya mengangguk. Senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi matanya menyimpan banyak luka. Ridwan berdiri dan memeluknya singkat. Ada kehangatan lama yang kembali muncul dalam pertemuan itu. Ketika mereka duduk, Ridwan tak bisa menahan rasa herannya. "Aku pikir kamu sudah pindah kota. Sudah lama banget gak dengar kabar," katanya lembut. Supri menatap mejanya sejenak, lalu menghela napas panjang. "Hidupku jatuh, Wan," ujarnya pelan. "Gara-gara kesalahan yang bukan kesalahanku." Ridwan tidak menjawab. Ia hanya memandang teman lamanya itu dengan sorot penuh tanda tanya. Supri tahu ia harus menjelaskan, tapi rasa sakit itu masih terlalu jelas untuk diucapkan begitu saja. Akhirnya, Supri membuka tas kainnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas beserta flash disk hitam. "Aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara yang lebih tegas. Ridwan mengambil berkas-berkas itu, membaca sekilas, dan dalam hitungan detik raut wajahnya berubah. Alisnya mengerut, matanya membesar, napasnya terhenti sejenak. "Pri, ini data proyek skala besar," katanya pelan. "Dan ini, pola seperti ini gak mungkin cuma 1-2 kali kejadian." Supri mengangguk. Ia mendorong flash disk ke arah Ridwan. "Buka itu, isinya jauh lebih besar dari yang pernah kita lihat dulu." Ridwan memasukkan flash disk itu ke laptopnya, dan ia mulai membaca. Waktu berjalan lambat. Supri duduk diam sambil memperhatikan perubahan ekspresi sahabatnya itu. Mulai dari penasaran, berubah menjadi cemas, lalu berganti menjadi kemarahan yang tertahan. Ridwan menutup laptopnya perlahan. Ia menatap Supri dalam-dalam. "Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa," ucapnya. "Ini jaringan yang rapi, terstruktur, dan melibatkan orang-orang besar." Supri mengangguk sekali lagi, lebih berat daripada sebelumnya. "Dan orang yang ada di tengah-tengah semua ini," lanjut Ridwan, "adalah Bram." Nama itu mengisi ruang kecil warung kopi, membuat suasana seakan menegang. Hujan tipis mulai turun di luar, mengetuk atap seng seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Ridwan menconongkan tubuh ke depan. "Pri, kamu sadar kan, kalau kamu buka semua ini, kamu bisa dalam bahaya besar?" Supri terdiam sebentar. Ia tidak bisa menyangkal itu. Tetapi setelah penghinaan Rara kemarin, dan semua luka yang ia simpan selama 2 tahun, ia tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. "Aku lebih takut hidup seperti ini selamanya," ujar Supri dengan suara pelan namun tegas. "Dulu aku gak punya bukti. Sekarang aku punya. Aku gak akan biarin orang itu hidup nyaman di atas penderitaan orang lain." Ridwan menghela napas panjang. Ia tahu Supri tidak lagi bisa dihentikan. Tatapannya berubah menjadi tatapan seorang jurnalis yang siap terjun dalam kebenaran yang berbahaya. "Kita gak bisa bergerak gegabah," kata Ridwan. "Kalau kita bongkar sekarang, mereka bisa hapus bukti dan menyerang balik. Kita harus masuk lewat lembaga anti korupsi, tapi kita butuh bukti yang benar-benar kuat." Supri menatap hujan di luar jendela warung, melihat titik-titik air jatuh seperti irama ketukan yang menenangkan. "Aku siap, Wan," ujarnya. "Apapun langkahnya nanti." Di meja itu, 2 sahabat yang pernah terpisah oleh nasib kini kembali bersatu dengan tujuan yang sama. Tujuan yang tidak hanya akan mengubah hidup Supri, tapi juga menggoreskan luka besar pada kekuasaan seseorang yang terlalu lama berdiri dengan angkuh. Dan langkah pertama menuju kebenaran baru saja dimulai.
Hujan tipis masih turun ketika Supri dan Ridwan meninggalkan warung kopi itu. Jalanan berkilau oleh pantulan lampu toko, sementara angin malam membawa hawa dingin yang menusuk. Namun di dalam dada Supri, justru ada sesuatu yang mulai menyala. Nyala kecil dari keberanian yang 2 tahun lalu padam tanpa peringatan. Ridwan berjalan di sampingnya dengan langkah cepat. Ia sesekali melirik berkas yang kini ia simpan dalam map coklat. Raut wajahnya serius, jauh berbeda dari biasanya. Tekadnya terbentuk seiring ia melihat bukti-bukti yang Supri bawa. Kita harus pastikan dulu data ini asli dan masih berlangsung sampai sekarang, ujar Ridwan sambil menahan nafas dingin. Kalau semuanya masih jalan, itu berarti kita bisa masuk lebih dalam. Kita butuh bukti yang hidup, bukan hanya catatan lama. Supri mengangguk. Ada sedikit rasa takut, tapi tidak cukup kuat untuk membuatnya mundur. Ridwan membawa Supri menuju sebuah kawasan industri di pinggiran kota. Tempat itu dulu pernah menjadi lokasi proyek yang sempat diaudit Supri sebelum hidupnya hancur. Deretan gudang tua berdiri berjajar. Di antara bangunan besar yang gelap itu, beberapa terlihat aktif dengan lampu terang dan suara mesin yang samar dari dalam. Mereka berhenti di depan sebuah gudang besar yang cat luarnya mulai mengelupas. Di papan kecil dekat pagar, tertulis nama perusahaan yang sama, seperti yang muncul di tabel transfer dana di flash disk. Perusahaan itu seharusnya menjadi pemasok bahan bangunan besar. Namun ketika Supri dulu mencoba mendatangi alamatnya, gedung ini selalu tertutup dan tidak beroperasi. Tempat ini masih ada, gumam Ridwan. Dan lihat itu. Ia menunjuk ke samping bangunan. Ada 2 mobil hitam yang parkir. Tidak ada logo perusahaan. Tidak ada aktivitas resmi. Hanya 2 mobil dengan plat nomor yang tampak diganti baru. Supri merasakan bulu kuduknya berdiri. Ridwan mengambil ponselnya dan memotret dari kejauhan. Ini bukti kecil, tapi penting. Perusahaan fiktif tidak akan punya kendaraan operasional. Kalau ada mobil keluar masuk, artinya mereka masih aktif menyembunyikan aliran dana. Supri menelan napas ketika ia melihat pintu samping gudang terbuka sedikit. 2 pria keluar dengan mengangkat kardus besar. Mereka tidak mengenakan seragam. Gerak-geriknya cepat, gugup, seperti sedang bekerja dalam ketakutan. Salah satu dari mereka menyalakan rokok sambil mengomel soal rapat dengan seseorang bernama Bram. Supri menahan napas. Ridwan menepuk bahunya perlahan, memberi isyarat agar tidak bereaksi. Setelah mengambil beberapa foto lagi, mereka mundur perlahan dari lokasi dan menjauh sebelum terlihat. Dan itu baru 1, kata Ridwan setelah mereka cukup jauh. Masih ada 2 perusahaan lain yang tercantum dalam data. Kalau semuanya menunjukkan aktivitas mencurigakan, artinya data yang kamu temukan benar-benar hidup. Mereka pergi ke lokasi kedua, yaitu sebuah ruko 3 lantai di pusat kota. Dari luar, ruko itu terlihat sepi dan tertutup rapat. Namun saat Ridwan mengetuk pintunya pelan, terdengar suara gaduh dari dalam. Bunyi mesin pencetak, bunyi benda jatuh, dan percakapan dengan nada terburu-buru. Ruko itu seolah tempat yang tidak pernah ingin diketahui publik. Perusahaan yang katanya bergerak di bidang konsultan dan pengelolaan proyek, ujar Ridwan. Tapi dari dalam terdengar seperti orang sedang membereskan sesuatu dengan panik. Supri merasakan dadanya semakin berat. Semua tempat yang mereka datangi tidak menunjukkan tanda-tanda perusahaan resmi. Semuanya berbau pengerjaan cepat, pencucian data, dan sesuatu yang disembunyikan. Mereka kemudian menuju titik terakhir. Sebuah gudang kecil di belakang perumahan mewah. Gudang itu dijaga 2 orang yang terlihat jauh lebih profesional dibanding penjaga tempat sebelumnya. Mereka berdiri tegak, tubuh besar, tangan bersilang, dan sorot mata tajam mengawasi sekitar. Ridwan memotretnya dari balik mobil yang mereka sewa. 2 penjaga, gudang kecil, perusahaan baru yang tertera di data punya omset miliaran. Ini jelas gak normal. Supri menggenggam map di pangkuannya. Tangannya bergetar sedikit.
Ia sadar apa yang sedang ia lihat bukan sekadar bukti umum, melainkan potongan hidup yang selama 2 tahun terakhir menghancurkan dirinya. Semua ini masih berjalan sampai sekarang, ucap Supri dengan suara hampir berbisik. Ridwan menatapnya dalam-dalam. Iya Pri, dan kamu mungkin orang pertama yang memiliki potongan data selengkap ini. Tapi kita nggak boleh gegabah. Masih banyak yang harus dikumpulkan kalau ingin menjatuhkan orang seperti Bram. Supri mengusap wajahnya, lalu menatap gedung-gedung gelap itu sekali lagi. Matanya tidak lagi penuh ketakutan. Ada tekad yang menyala, lebih kuat dari sebelumnya. Aku gak akan mundur, Wan, katanya. Kalau aku berhenti sekarang, hidupku gak akan berubah. Ridwan tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lanjutkan. Besok kita mulai langkah berikutnya. Kita akan arahkan ini ke lembaga anti korupsi. Tapi kamu harus siap. Begitu kita buka sedikit saja, mereka pasti sadar ada yang sedang memantau. Malam semakin larut ketika mereka kembali. Hujan berhenti, menyisakan jalanan basah yang memantulkan lampu kota. Di dalam perjalanan pulang, Supri menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya di kaca. Bayangan seorang tukang becak. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok yang kalah. Ia melihat seseorang yang akhirnya akan memperjuangkan kebenaran yang dulu dirampas darinya. Pagi itu, kota terasa berbeda bagi Supri. Udara lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung rendah, seakan langit ikut menahan napas untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan seorang tukang becak. Supri berdiri di depan gedung besar berwarna abu-abu, dengan pilar tinggi dan pintu kaca yang memantulkan bayangannya sendiri. Gedung itu adalah lembaga anti korupsi. Tempat yang selama ini hanya ia lihat dari berita televisi warung kopi. Tempat yang biasanya menangani para pejabat tinggi, tetapi tidak pernah terlintas di kepalanya bahwa suatu hari ia akan berdiri di depan pintunya membawa bukti besar yang mungkin bisa mengguncang salah satu nama paling berkuasa di daerah itu. Ridwan berdiri di sampingnya. Laptop dan map berisi bukti berada dalam tas kulit yang ia jinjing erat. Sorot mata Ridwan serius, namun ada keyakinan yang jelas terlihat. Kita masuk pelan-pelan aja, Pri, ucap Ridwan. Jangan gugup, kamu cuma perlu jujur seperti biasa. Supri mengangguk. Meski begitu, ia bisa merasakan gemetar halus di ujung jemarinya. Bukan karena takut, tapi karena beratnya langkah hari ini. Langkah yang mungkin tidak bisa ia tarik kembali. Mereka melintasi pintu kaca. Di dalam, ruangan besar menyambut dengan suasana formal. Ada deretan kursi tunggu, papan pengumuman, dan meja layanan dengan petugas yang duduk rapi mengenakan seragam sederhana. Ridwan mendekat ke meja layanan. Selamat pagi, Pak. Kami ingin melaporkan dugaan korupsi besar terkait proyek infrastruktur, ujarnya. Petugas itu menatap mereka sekilas. Matanya turun ke arah pakaian Supri yang lusuh, lalu kembali ke Ridwan. Ia menghela napas ringan, seperti sudah terbiasa mendengar laporan-laporan dari orang-orang yang kadang tidak jelas. Boleh serahkan datanya, ujar petugas itu datar. Kami tampung dulu, nanti akan dipilah. Supri menatap Ridwan. Itulah kalimat yang ia takutkan. Kalimat yang terdengar seperti laporan mereka akan dimasukkan ke tumpukan puluhan laporan lain yang tidak pernah mendapat tindak lanjut. Ridwan menahan diri untuk tidak membalas dengan nada tinggi. Ia hanya memberikan map itu ke petugas. Namun saat petugas membuka lembaran pertama, wajahnya berubah. Alisnya naik. Ia membaca beberapa baris, lalu menegakkan tubuhnya. Ini data besar, gumamnya. Tapi sebelum ia berbicara lebih jauh, seseorang di belakangnya mendekat. Seorang wanita muda dengan rambut diikat rapi, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Tatapannya tajam namun tidak angkuh. Di dadanya terpasang kartu identitas, bertuliskan nama yang langsung membuat petugas menghentikan bicara. Wanita itu bernama Maya. Ia adalah penyidik muda yang dikenal paling teliti dan paling berani mengambil kasus rumit.
Apa itu laporan baru? Tanya Maya sambil menatap map di meja. Sepertinya kasus korupsi, Bu, jawab petugas. Tapi datanya terlalu banyak. Perlu waktu untuk... Biarkan saya lihat, sela Maya. Ia mengambil map itu, membuka lembar demi lembar, dan dalam hitungan detik wajahnya mengeras. Tatapannya menjadi serius, bahkan lebih tajam daripada sebelum membaca. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Supri dan Ridwan. Kalian dapat semua ini dari mana? Tanya Maya dengan nada rendah. Ridwan menjawab dengan hati-hati. Dari sumber yang punya akses lama pada proyek itu. Data ini terhubung langsung ke perusahaan yang patut dicurigai. Maya memandang Supri lebih lama. Ia melihat ada kejujuran yang melintas dalam mata laki-laki itu. Ada luka bertahun-tahun yang tidak bisa disembunyikan. Dan ada keberanian yang jarang terlihat pada orang biasa. Kalian ikut saya, kata Maya akhirnya. Mereka dibawa ke ruangan kecil di lantai 2. Supri duduk dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Ridwan menjelaskan kronologi singkat. Sementara Maya memeriksa setiap file dengan kecepatan yang menunjukkan bahwa ia bukan penyidik biasa. Ini bukan data sembarangan, ucap Maya pelan. Ini bukan lagi dugaan, ini pola yang sudah berlangsung lama. Ia mengalihkan pandangannya pada Supri. Pak Supri, saya perlu tanya. Ujar Maya dengan nada lembut namun tegas. Apa Bapak siap jika kasus ini menyentuh orang-orang yang punya kuasa besar? Karena laporan seperti ini bisa membawa risiko. Supri mengangkat wajahnya perlahan. Dulu ia mungkin akan mundur. Tapi setelah penghinaan di pasar, setelah 2 tahun hidup menahan luka, dan setelah melihat bukti bahwa ia bukan orang yang bersalah, Supri tidak lagi ragu. Saya sudah terlalu lama diam, ucapnya pelan. Kalau saya nggak maju sekarang, saya nggak akan maju seumur hidup. Maya menatapnya lama lalu mengangguk. Saya akan bawa ini ke rapat penyidik, katanya. Tapi saya nggak bisa janji apapun. Kami butuh bukti tambahan yang lebih kuat. Suara langsung, rekaman baru, atau aktivitas transaksi yang sedang berjalan. Hati Supri berdetak keras. Ia tidak menyangka perjalanannya baru saja dimulai. Namun ketika Maya berdiri dan menutup map itu, ada satu kalimat yang membuat dadanya terasa lebih ringan. Pak Supri, ujar Maya sambil menatapnya. Terima kasih sudah datang ke sini. Tidak banyak orang berani mengambil langkah seperti ini. Langkah itu mungkin kecil, tetapi bagi Supri, pintu menuju masa depannya baru saja terbuka. Hujan besar turun malam itu ketika Supri kembali ke kosannya. Jalanan lengang, hanya suara air yang jatuh ke atap seng yang menemani langkahnya. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa lebih berat. Ia tahu bahwa membawa bukti ke lembaga anti korupsi bukan berarti semuanya akan berjalan mudah. Justru itulah titik di mana badai sebenarnya mulai terbentuk. Keesokan paginya, saat Supri kembali ke pasar untuk menarik becak, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Biasanya para pedagang memanggilnya lebih dulu, meminta diantar barang atau sekadar membeli sayur. Namun hari itu, beberapa dari mereka hanya melirik lalu membalikkan tubuh. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang menatapnya dengan sorot curiga. Supri tidak mengerti, sampai seorang bapak tua penjual sayur mendekat dengan wajah cemas. Pri, ucapnya perlahan. Kamu hati-hati, pagi ini ada orang-orang keliling pasar nyebarin kabar gak enak tentang kamu. Supri mengerutkan kening. Kabar apa, Pak? Bapak itu menelan ludah, lalu berkata pelan, seakan takut ada yang mendengar. Mereka bilang kamu itu mantan narapidana. Katanya kamu pernah nyolong duit kantor. Katanya kamu bahaya dan bisa nipu orang. Supri terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat di luka lamanya. Ia sudah pernah dituduh mencuri. Ia dihancurkan oleh tuduhan itu. Dan sekarang, fitnah yang sama muncul lagi. Tetapi dengan nada yang jauh lebih kejam. Orang-orang yang lewat mulai menghindari tatapannya. Beberapa ibu-ibu bahkan menggenggam tas mereka lebih erat ketika melihat Supri. Ada juga yang berbisik, menunjuk ke arah Supri dan tertawa sinis.
Aku tahu kamu gak kayak gitu, Pri, lanjut bapak tua itu. Tapi orang pasar ini gampang percaya omongan. Apalagi kalau yang ngomongin orang-orang rapi naik mobil. Tiba-tiba semuanya jelas. Bram sudah bergerak. Jika Supri mulai mendekati kebenaran, maka cara termudah untuk menghentikannya adalah menghancurkan reputasinya lebih dulu. Bram tidak butuh bukti untuk menyerang. Ia hanya butuh menyebarkan cerita. Dan cerita yang buruk selalu lebih cepat menyebar daripada fakta. Supri menunduk dalam-dalam. Udara pasar terasa menyesakkan. Kakinya lemas, seakan semua kekuatan yang ia bangun beberapa hari terakhir runtuh begitu saja. Ia kembali ke becaknya dengan langkah berat. Ketika hendak mengayuh, seorang ibu pedagang ikan yang dulu sering ia antar meneriakinya. Aku gak mau pakai becakmu lagi, ya. Kamu itu katanya banyak masalah. Aku gak mau ikut-ikut. Yang lain tertawa kecil, menambah sakit di dada Supri. Ia menahan napas agar tidak terlihat gemetar. Ia tidak marah. Tapi rasa sepi itu menghimpit seperti tangan besar yang menekan dadanya tanpa belas kasihan. Namun di tengah semua itu, kejadian yang tak terduga membuat Supri berhenti menunduk. Seorang perempuan tua pedagang sayur maju dengan langkah pelan. Wajahnya keriput, bajunya sederhana. Ia membawa kantong plastik besar berisi cabai dan bawang. Tanpa ragu ia mendekat ke becak Supri dan meletakkan kantong itu di kursi belakang. "Antar ke rumah ibu, Pri," katanya lembut. "Gak peduli orang bilang apa, ibu tahu kamu orang baik." Suara itu membuat pasar yang bising terasa seperti mendadak sunyi. Beberapa orang terdiam melihat keberanian perempuan itu. Supri menatapnya dengan mata hampir berkaca. Dalam hidupnya yang penuh kemalangan, tidak banyak orang yang masih percaya padanya tanpa ragu. "Terima kasih, Bu." Suara Supri bergetar. "Ibu gak percaya gosip," jawab wanita itu. "Kalau orang-orang mau menilai berdasarkan omongan orang kaya, biar saja. Yang ibu tahu, kamu kerja tiap hari buat hidup. Itu sudah cukup." Supri mengusap mata cepat-cepat. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi dukungan kecil itu seperti menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Saat ia mulai mengayuh becak, ia melihat beberapa pedagang lain mulai terlihat ragu. Mereka tidak ikut menertawakan lagi. Mereka hanya diam, memperhatikan dengan mata yang perlahan berubah. Fitnah memang menyakitkan, tetapi kebenaran dalam perilaku seseorang jarang bisa ditutupi selamanya. Di perjalanan menuju rumah perempuan itu, Supri menatap langit mendung. Ada perasaan baru yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah rasa tenang yang pelan-pelan menguatkan langkahnya. Jika Bram menyerangnya dengan fitnah, itu berarti Bram merasa terancam. Itu berarti Supri berada di jalan yang benar. Sesampainya di rumah perempuan tua itu, Supri diminta duduk sebentar. Wanita itu menuangkan segelas teh hangat dan berkata lirih, "Kalau kamu butuh tempat buat cerita atau butuh bantuan, bilang aja, kamu gak sendirian." Kata-kata itu begitu sederhana, namun justru menjadi kekuatan yang luar biasa untuk Supri. Malamnya, ketika Supri kembali ke kos, ia menemukan pesan dari Ridwan. Ada seseorang dalam lembaga anti korupsi yang tertarik lebih jauh dengan kasus itu. Namanya Maya. Dan besok, Maya ingin bertemu 4 mata dengan Supri. Sore itu, langit tampak merah keemasan ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tua. Supri berjalan menyusuri trotoar kota dengan langkah hati-hati. Ridwan sudah lebih dulu tiba di warung kopi tempat mereka janjian dengan Maya, penyidik yang kemarin menangani laporan mereka. Warung itu sederhana, tapi lokasinya cukup tersembunyi di sudut kota. Tempat yang aman untuk berbicara tanpa menarik perhatian orang lain. Supri menarik kursi kayu di dekat Ridwan, duduk dengan napas pelan. Tidak lama kemudian, Maya masuk. Ia mengenakan pakaian santai, rambutnya diikat rendah, dan wajahnya tampak lebih lembut dibanding saat bertugas di kantor. Namun sorot matanya tetap tajam, menandakan bahwa ia datang bukan untuk basa-basi. Maya duduk di hadapan mereka. Ia membuka map kecil yang dibawanya,
lalu menatap Supri seolah ingin memastikan bahwa lelaki yang duduk di hadapannya ini benar-benar siap untuk apa yang akan ia katakan. "Pak Supri," ujar Maya dengan suara rendah, "data yang Bapak bawa bukan hanya penting, tapi sangat besar dampaknya. Saya sudah mengajukan ini dalam rapat internal, dan sebagian penyidik setuju bahwa kita harus mengambil langkah besar." Supri menahan napas. Ia mengangguk pelan. "Tapi," Maya melanjutkan, "kami tidak bisa hanya mengandalkan data lama dan tabel transfer. Untuk membuka penyelidikan resmi, kami butuh bukti langsung. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun." Supri menatapnya bingung. "Bukti seperti apa, Bu?" Maya saling bertukar tatap dengan Ridwan, seakan menimbang apakah kalimat berikutnya terlalu berat untuk disampaikan. Lalu ia berkata dengan tenang namun tegas, "Kami butuh bukti bahwa Bram sendiri terlibat langsung. Minimal rekaman suara atau percakapan yang menunjukkan ia mengatur aliran dana itu." Supri terdiam. Ia menyadari bahwa yang diminta bukanlah tugas kecil. Mengambil rekaman dari orang yang begitu kuat seperti Bram bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Namun Maya belum selesai. "Sekarang kami sedang memantau pergerakan beberapa perusahaan yang terhubung dengan data Bapak. Tapi mereka semakin hati-hati. Mereka tahu ada pihak yang mulai mengungkap. Mereka pasti akan memperketat operasi." Ridwan menambahkan, "Pri, kalau kita mau maju, kita butuh sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Kita harus dapatkan suara Bram sendiri." Supri menggenggam tangannya di bawah meja. Keringat dingin muncul di telapak tangan. Ia ingat dengan jelas bagaimana Bram berdiri angkuh di pasar. Orang seperti itu tidak akan mudah didekati, apalagi direkam saat berbicara tentang sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya. Namun Maya kemudian berkata sesuatu yang membuat suasana berubah. "Pak Supri, Bapak punya posisi yang tidak dimiliki siapapun." Supri menatap Maya dengan bingung. "Bapak bekerja sebagai tukang becak," lanjut Maya. "Lingkungan Bapak berbeda dari kebanyakan orang. Bapak bisa berada dekat lokasi-lokasi penting tanpa menimbulkan kecurigaan. Tidak ada orang besar yang memperhatikan tukang beca. Mereka anggap Bapak tidak berbahaya." Kata-kata itu mengenai tepat sasaran. Supri merasakan dadanya bergetar. Sakit, tapi benar. Justru itulah yang membuat tugas ini mungkin. "Kalau Bapak bersedia," ucap Maya, menatapnya dalam, "kami ingin Bapak membantu kami mendapat rekaman itu. Kami akan memberikan alat kecil. Bapak hanya perlu mendekat ke percakapan yang tepat. Tidak harus berbicara dengan Bram langsung, cukup mendengar. Kami tahu caranya." Ridwan menelan ludah. "Pri, kamu gak wajib lakukan ini. Tapi kalau kita berhasil, kamu bisa bersihkan namamu. Kamu bisa jatuhin orang yang dulu bikin hidupmu hancur." Supri menunduk. Dalam hati, ia kembali melihat 2 tahun hidupnya yang hilang. Rara pergi. Pekerjaan hilang. Harga diri jatuh. Semua karena satu orang yang memanipulasi keadaan dan menyembunyikan kejahatannya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. "Apa alat itu aman?" tanya Supri pelan. Maya mengangguk. Ia mengambil sebuah benda kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ukurannya sebesar koin. Tipis, hitam, dan nyaris tidak terlihat seperti perangkat perekam. "Ini hanya alat bantu," kata Maya. "Bapak tidak perlu melakukan apapun selain berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kami akan pantau sisanya." Supri menyentuh alat itu dengan ujung jarinya. Benda kecil itu terasa dingin, namun seperti membawa panas tekad yang mulai tumbuh di dadanya. Ia menarik napas panjang. "Baik," katanya dengan suara tegas yang bahkan membuat Ridwan menatap kaget. "Saya akan lakukan." Maya tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak bertemu mereka. Senyum yang tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi rasa hormat pada keberanian yang jarang ditemui. "Terima kasih, Pak Supri. Percayalah, langkah Bapak hari ini berarti besar. Untuk Bapak sendiri, dan mungkin untuk banyak orang yang tidak tahu
bahwa hidup mereka dikendalikan oleh orang seperti Bram. Pertemuan itu berakhir menjelang malam. Ketika Supri berjalan pulang, ia merasa udara kota jauh lebih dingin dari biasanya. Tapi di dada ada api kecil yang kini menyala dengan terang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya tidak hanya menarik becak. Ia sedang menarik kembali hidupnya sendiri. Pagi itu, embun masih menempel di kaca jendela kos ketika Supri membuka matanya. Ia tidak tidur nyenyak semalam. Gambar wajah Bram, suara Maya, dan alat perekam kecil itu terus berputar dalam kepalanya. Tapi di balik rasa takut, ada keberanian yang perlahan tumbuh seperti akar kecil yang menembus tanah keras. Supri meraba alat perekam di dalam kantong bajunya. Benda itu ringan, tetapi beban tanggung jawabnya terasa berat. Hari ini ia mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia, seorang tukang becak, akan memasuki lingkaran orang-orang yang tidak pernah menganggapnya ada. Ia keluar dari kos, menarik becaknya, dan mulai mengayuh ke daerah kantor Dewan Daerah, tempat Bram sering datang untuk rapat. Jalanan masih sepi. Matahari baru muncul dari balik gedung, menciptakan bayangan panjang di aspal. Setibanya di depan gedung itu, Supri melihat kerumunan kecil. Beberapa kontraktor dengan kemeja rapi sedang berbicara keras sambil membawa map besar. Mobil-mobil mewah keluar masuk seperti biasa. Tidak ada yang memperhatikan keberadaan seorang tukang becak di pinggir jalan. Supri menunggu dengan sabar. Ia berpura-pura merapikan kain penutup becaknya. Padahal ia sedang memperhatikan siapa saja yang datang dan pergi. Tiba-tiba dua pria berpakaian formal datang tergesa-gesa, sambil membawa kotak kecil berlabel dokumen internal. Salah satu dari mereka berbicara cukup keras. Pak Bram lagi nunggu di lantai 2. Katanya mau bahas tambahan biaya proyek. Supri menajamkan telinganya. Ia tahu nama proyek itu. Proyek yang dulu membuat hidupnya hancur. Ketika kedua pria itu mendekat, salah satunya menoleh pada Supri. Bang, antar kita ke kantor pusat Dewan. Cepet ya, waktu mepet. Supri langsung mengangguk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini kesempatan. Kedua pria itu naik ke becak dan Supri mulai mengayuh. Perjalanan mereka hanya sekitar 5 menit. Tetapi percakapan yang terjadi di belakangnya membuat tubuh Supri merinding. Sial, angka 5% itu terlalu kecil. Kemarin dia minta 10% dari total anggaran. Gila apa gimana? Lah mau gimana? Dia bilang kalau kita nggak nurut, ya dia nggak akan tanda tangan. Kena rem proyek 1 kabupaten. Kata demi kata masuk ke telinga Supri, tertangkap oleh alat perekam mini yang ia tempelkan di bagian bawah kursi becak. Mereka mengucapkannya begitu saja, seolah hal itu adalah rutinitas biasa. Supri ingin menoleh, ingin memastikan ia tidak salah dengar. Tapi ia menahan diri. Ia harus tetap terlihat seperti tukang becak biasa. Ketika sampai di gedung pusat Dewan, kedua pria itu turun terburu-buru tanpa sempat memperhatikan Supri. Ia kembali ke tempat mangkal, memeriksa alat perekam dari balik kain. Lampu kecil berkedip, rekaman berhasil. Namun Maya mengatakan bahwa mereka masih butuh satu hal yang sangat penting. Bukan hanya suara bawahan. Yang benar-benar bisa menjatuhkan Bram adalah suara Bram sendiri. Hal itu membuat tekad Supri mengeras. Ia memutuskan untuk mendekatkan dirinya ke rumah dinas Bram. Tempat yang sering dijadikan lokasi rapat tertutup dengan orang-orang kepercayaannya. Sore hari, Supri mengayuh becaknya ke kawasan elit kota. Rumah-rumah besar berdiri megah dengan pagar tinggi. Rumah dinas Bram berada di ujung jalan, dengan lampu taman yang selalu menyala terang. Supri berhenti di dekat pos satpam dan pura-pura menunggu penumpang. Satpam yang melihatnya hanya mendengus. Ngapain mangkal di sini? Ini kawasan pejabat. Nggak ada yang mau naik becak. Supri hanya tersenyum kecil. Siapa tahu ada tamu. Saya cuma nunggu sebentar. Satpam mengangkat bahu. Ia tidak peduli. Beberapa menit kemudian, mobil hitam berhenti di depan rumah. 2 kontraktor turun sambil tertawa kecil,
membawa map besar. Salah satu dari mereka menoleh ke Supri. "Bang, nanti antar ke hotel setelah makan malam ya. Tunggu aja di situ." Supri mengangguk. Pintu rumah terbuka. Dari dalam, suara Bram terdengar samar. "Masuk aja, kita selesaikan bagiannya malam ini." Napas Supri tercekat. Itu suara yang ia tunggu. Ia menunduk, pura-pura mengikat tali sendalnya, dan menyalakan alat perekam yang kedua. Maya sudah mengajarinya cara menyembunyikan alat itu di badan becaknya tanpa terlihat. Ketika pintu rumah kembali tertutup, Supri perlahan membawa becaknya lebih dekat, berhenti di samping taman, cukup dekat untuk mendengar suara dari dalam rumah yang sesekali lolos dari ventilasi kecil. Ia mendengar suara gelas, kursi diseret, lalu suara Bram yang lebih jelas. "Kalau uangnya sudah masuk, besok kita lanjut tahap kedua. Pastikan semua tanda tangan siap. Jangan sampai ada yang tumpang tindih. Dan soal itu, kirim 50 juta untuk tutup mulut orang keuangan." Supri menahan napas. Kata demi kata itu masuk ke perekam. Kalimat yang selama ini ia butuhkan. Namun ia tidak boleh gegabah. Ia harus memastikan rekaman itu utuh. Ia menunggu lebih lama, sampai percakapan reda. Ketika tamu itu keluar rumah 2 jam kemudian, wajah mereka puas. Mereka kembali menuju becak Supri. Supri mengantar mereka ke hotel seperti diminta. Tapi dalam hati, ia tahu satu hal. Malam itu, ia membawa bukti penting yang mungkin akan mengubah segalanya. Ketika ia tiba di kos, ia duduk lama di tepi ranjang. Lampu redup menyinari alat perekam kecil di tangannya. Rekaman itu tidak hanya menangkap suara orang-orang bawahan. Rekaman itu menangkap suara sang aktor utama. Supri tersenyum tipis, tanpa sadar air matanya menetes. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya kembali berada di jalur yang benar. Roda becaknya mungkin tua, tapi malam itu, roda itu membawa sebuah kebenaran besar. Malam itu, langit kota cerah tanpa awan. Cahaya lampu jalan memantul di kaca-kaca gedung, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut jalan. Supri mengayuh becaknya pelan menuju rumah dinas Bram. Tugasnya hari ini sebenarnya sederhana, hanya menunggu jika ada tamu yang ingin diantar. Namun ia tahu bahwa tempat itu adalah pusat segala pergerakan gelap yang selama ini merampas hidupnya. Ketika ia tiba, suasana rumah Bram tampak berbeda. Lampu-lampu taman menyala lebih terang dari biasanya. Dari balik pagar, terdengar suara musik lembut dan tawa perempuan. Rupanya Rara sedang mengadakan arisan malam bersama teman-teman kaya barunya. Supri berhenti di luar pagar, menepikan becak dengan hati-hati. Ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin berada cukup dekat apabila ada percakapan penting yang bisa ia dengar. Pintu depan rumah terbuka lebar. Dari jarak tempat Supri berdiri, ia bisa melihat para tamu wanita bergaun mewah keluar masuk sambil membawa hadiah dan makanan. Mereka tertawa keras, membicarakan barang-barang mahal dan kehidupan yang jauh dari kenyataan orang kecil seperti Supri. Lalu suara yang paling ia kenal muncul. Rara. Ia tertawa keras sambil berjalan bersama 2 temannya. Gaunnya berkilau terkena lampu, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipenuhi senyum sombong yang tidak pernah ia miliki ketika masih menjadi istri Supri. "Kalian lihat tuh," ucap Rara sambil menunjuk ke arah Supri. "Mantan gue masih aja jadi tukang becak. Untung gue cerai. Kalau enggak, hidup gue gak bakal kayak aku sampai sekarang." Teman-temannya langsung tertawa. Supri turun menunduk. Hatinya panas, tapi ia menahan diri. Penghinaan itu bukan hal baru, tetapi setiap kata dari mulut Rara tetap terasa menusuk. "Rara, kamu jahat banget sih," sahut salah satu temannya sambil tertawa cekikikan. "Tapi ya benar juga, udah paling tepat kamu nikah sama Pak Bram." Rara menatap Supri lagi, kali ini dengan tatapan penuh kemenangan. "Emang, suami gue sekarang orang besar. Gimana mau balik sama orang kayak dia?" Supri meremas kain penutup becaknya pelan. Ia menahan diri agar wajahnya tidak terlihat terluka. Namun di balik tatapan diam itu,
ada api yang semakin membara. Beberapa tamu wanita kemudian meminta Supri mengantar mereka ke mobil dan hotel. Mereka memanggilnya dengan nada perintah, bukan permintaan. Tapi bagi Supri, itu hanyalah bagian dari peran yang perlu ia jalani untuk mendengar sesuatu yang lebih besar. Setelah semua tamu pergi, suasana rumah perlahan berubah. Musik berhenti, lampu-lampu dalam sebagian dipadamkan. Yang tersisa hanyalah cahaya dari ruang kerja Bram, yang samar-samar terlihat dari jendela samping. Supri memperhatikan dari bawah pohon Kamboja dekat pagar. Ia tahu kesempatan itu akan datang. Sekitar pukul 9 malam, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. 2 kontraktor turun, wajah mereka serius. Mereka membawa koper besar, lalu mengetuk pintu. Bram sendiri yang membukakan pintu, dan ia langsung mengajak mereka masuk ke ruang kerjanya. Supri tahu ini adalah momen penting. Namun bagaimana ia bisa mendekat tanpa dicurigai? Jawabannya datang dari seseorang yang tidak ia duga. Seorang pembantu rumah, perempuan paruh baya yang dulu pernah Supri antar belanja ke pasar, melihatnya berdiri di luar pagar. Wajahnya tampak iba. Ia berjalan mendekat sambil membuka sedikit pintu samping. "Mas Supri," bisiknya. "Mas lagi nunggu tamu." Supri mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tadi ada yang minta jemput nanti." Pembantu itu menatap ke dalam rumah, lalu kembali pada Supri. Nadanya berubah menjadi lebih serius. "Ruang kerjanya Pak Bram lagi rame. Biasa kalau begitu urusan besar. Kalau Mas mau, Mas masuk aja sebentar lewat pintu samping. Nggak ada yang merhatiin, cuma saya yang tahu." Supri tertegun. Ia tidak menyangka ada yang masih baik padanya di rumah itu. "Makasih, Bu," ucapnya lirih. "Jalan pelan aja," kata pembantu itu. "Tapi hati-hati. Orang-orangnya Pak Bram suka bicara keras kalau pikir nggak ada orang." Supri mengikuti petunjuk itu. Ia berjalan pelan lewat pintu samping, menyusuri lorong yang mengarah ke ruang makan. Dari sana, pintu ruang kerja Bram terlihat sedikit terbuka. Suara percakapan di dalam ruangan terdengar jelas. Ia mendekat, berhenti di balik meja kecil dekat pintu. Ia menempelkan alat perekam kedua di rak buku kecil yang berada di sudut ruangan, cukup dekat untuk menangkap suara tanpa terlihat oleh siapapun. Suara Bram terdengar jelas. "Jadi, dana tahap pertama sudah masuk semua?" "Sudah, Pak. Semua lewat perusahaan perantara. Bersih." "Bagus. Besok saya mau semua dokumen cadangan disiapkan. Kita nggak boleh salah langkah. Orang-orang mulai banyak tanya. Kita harus lebih hati-hati." Supri merasakan tubuhnya bergetar. Suara itu, nada itu, cara bicara itu. Semua mengungkapkan siapa Bram sebenarnya. Kontraktor di dalam ruangan menambahkan, "Soal tanda tangan, Pak." Ada staf yang mulai curiga. "Siapa?" tanya Bram cepat. "Bagian keuangan. Katanya aliran dana nggak masuk akal." Bram menghela napas. "Sudah, kirim saja uang tutup mulut. 50 juta cukup." Supri hampir gemetar mendengarnya. Kata-kata itu bukan hanya bukti korupsi besar. Kata-kata itu juga membuktikan bahwa Bram melakukan hal yang sama padanya 2 tahun lalu. Supri menutup mata. Ia menahan air mata yang ingin keluar. Rasa sakit, marah, dan kelegaan menyatu menjadi satu. Ia mengerti kini. Ia tidak dihancurkan karena salah. Ia dihancurkan karena menjadi korban permainan orang yang jauh lebih besar. Setelah percakapan selesai dan koper ditutup dengan bunyi logam yang berat, Supri menunggu semua orang keluar. Ketika lorong kembali sepi, ia dengan cepat mengambil alat perekam itu dan menyelipkannya kembali ke sakunya. Sesampainya di luar rumah, ia berdiri bekerja keras, menahan rasa campur aduk di dadanya. Udara malam terasa sangat dingin. Namun ia tahu, malam itu ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa bukti yang selama ini tidak dimiliki siapapun. Bukti yang bisa menjatuhkan Bram. Bukti yang bisa membersihkan namanya sendiri. Malam itu terasa panjang ketika Supri berjalan pulang.
Lampu jalan yang redup memantulkan bayangan tubuhnya di aspal basah. Ia menahan alat perekam kecil di dalam genggaman, seolah benda itu adalah nyawa kedua baginya. Napasnya masih belum stabil. Setiap langkah seperti menggema lebih keras dari biasanya. Sesampainya di kos, Supri menutup pintu pelan, lalu duduk di lantai sambil memejamkan mata. Rekaman suara Bram masih terngiang jelas di telinganya. Cara pria itu bicara tentang uang tutup mulut, proyek fiktif, dan rencana mengatur dana publik seakan bukan hal yang perlu disembunyikan. Seolah korupsi hanyalah pekerjaan harian yang dilakukan tanpa rasa bersalah. Supri mengusap wajahnya, mencoba menenangkan batinnya yang bergejolak. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya sangat penting. Ia harus memastikan rekaman itu jelas, lengkap, dan aman. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyalakan laptop tua miliknya. Layar redup menyala perlahan. Supri memasukkan alat perekam itu, membuka folder rekaman, dan menekan tombol putar. Suara Bram langsung terdengar. Besok semua dokumen cadangan siap. Kita nggak boleh salah langkah. Suara itu begitu jelas, begitu tegas, hingga membuat bulu kuduk Supri berdiri. Ia memejamkan mata. Bukti itu nyata, tidak bisa dibantah. Semua yang ia alami, semua penderitaan yang ia telan selama 2 tahun, kini memiliki jawabannya. Saat rekaman terus berjalan, suara kontraktor terdengar lagi. Soal tanda tangan bagian keuangan, Pak. Kirimin 50 juta, suruh dia diam. Supri menahan napas. Rekaman itu benar-benar menangkap kalimat yang menunjukkan kesalahan fatal. Ia menoleh ke jendela kecil di kamarnya, memastikan tidak ada orang lewat. Malam itu harus aman. Rekaman ini terlalu berharga untuk jatuh ke tangan orang lain. Setelah memeriksa rekaman itu 2 kali, Supri memasukkan salinannya ke flash disk cadangan. Lalu ia mematikannya dan memasukkan semuanya ke tas kain kecil yang selalu ia bawa. Tidak lama kemudian, ponselnya bergetar. Nama Ridwan muncul di layar. Pri, Maya sudah siap ketemu. Katanya besok pagi sebelum jam kerja. Tempatnya yang aman. Dia bilang ini mendesak. Supri menjawab pelan. Baik Wan, aku siap. Pagi berikutnya, Supri pergi ke tempat yang Maya tetapkan. Sebuah ruangan kecil di lantai 2 kedai buku tua. Tempat itu tenang, nyaris tidak pernah ramai pengunjung. Cocok untuk pertemuan penting seperti ini. Ridwan sudah menunggu di meja pojok. Maya datang beberapa menit kemudian, mengenakan pakaian kantor yang sederhana. Namun dari sorot matanya, Supri tahu ia tidak datang hanya untuk memeriksa data. Pak Supri, panggil Maya sambil duduk. Bagaimana hasilnya? Supri membuka tas kainnya. Ia mengeluarkan alat perekam dan flash disk cadangan. Tangannya bergetar ringan, tetapi ia tidak lagi ragu. Ia mendorong benda itu ke meja. Saya dapat rekaman suara Bram, ujarnya pelan. Maya menatap benda itu seolah sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada ukuran kecilnya. Ia mengambil perekam, memasangnya ke laptop kecil yang ia bawa, lalu memutar rekamannya. Supri dan Ridwan duduk diam. Hanya suara Bram yang memenuhi ruangan kecil itu. Ia menatap Supri dengan mata membesar. Ada keterkejutan, ketegangan, dan rasa tidak percaya bercampur menjadi satu. Pak Supri, Maya berbicara sangat pelan. Bukti ini bukan cuma kuat, ini bisa membuka pintu untuk operasi besar. Dengan rekaman ini, kami bisa masuk lebih jauh. Kami bisa memantau aliran uang, mengamati transaksi, mengatur waktu yang tepat untuk operasi tangkap tangan. Supri menelan napas berat. Ia tidak menyangka bahwa berdiri diam di luar rumah Bram semalam bisa menghasilkan sesuatu sebesar ini. Ridwan tersenyum lebar, tetapi suaranya tetap pelan. Pri, kamu baru saja buat langkah yang gak semua orang berani lakukan. Maya menutup laptopnya perlahan, lalu memandang keduanya. Saya akan bawa ini langsung ke pimpinan unit. Namun saya perlu kalian tahu satu hal. Setelah hari ini, kami akan bergerak cepat. Bram pasti akan merasa ada yang mengawasi.
Jadi Pak Supri harus berhati-hati. Jangan lakukan hal baru tanpa instruksi kami. Supri mengangguk. Ia paham benar bahwa langkah berikutnya penuh risiko. Namun satu hal jelas. Ia tidak lagi sendiri. Ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ia kini berada di tengah pergerakan besar yang mungkin mengubah semuanya. Hidupnya, nama baiknya, dan kehidupan orang-orang kecil yang selama ini tidak pernah punya suara. Ketika mereka keluar dari ruangan buku itu, angin pagi terasa lebih segar dari biasanya. Supri menatap langit yang mulai cerah. Untuk pertama kalinya, warna biru itu terlihat berbeda. Seolah dunia memberi tanda bahwa hari-hari besar sedang mendekat. Hari itu, kota terasa lebih ramai dari biasanya. Spanduk besar dipasang di halaman gedung Dewan Daerah. Wartawan berkumpul membawa kamera. Para pegawai mondar-mandir, wajah mereka sibuk seolah sedang menyiapkan acara besar. Di tengah keramaian itu, Bram berdiri sebagai pusat perhatian. Jasnya rapi, senyumnya percaya diri, dan sikapnya tegak seperti seseorang yang yakin dirinya tak tersentuh oleh siapapun. Ia akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan proyek baru yang katanya akan membawa perubahan besar bagi masyarakat. Sebuah pencitraan yang sempurna untuk mengalihkan perhatian dari rumor yang mulai beredar di belakang layar. Supri berada jauh di belakang kerumunan, berdiri di samping becaknya. Ia mengenakan pakaian lusuh yang sama seperti hari-hari sebelumnya, sehingga tidak ada satupun yang memperhatikan keberadaannya. Orang melihatnya hanya sebagai tukang becak yang lewat. Padahal hari itu, Supri bukan sekadar pengayuh becak. Ia adalah mata yang mengawasi. Maya sudah menghubungi Supri pagi tadi. Suaranya tegang namun penuh keyakinan. Pak Supri, operasi akan dilakukan hari ini. Tim sudah siap. Begitu transaksi dilakukan, kami bergerak. Bapak cukup tetap berada di sekitar gedung. Kalau terjadi sesuatu yang gak terduga, Bapak adalah orang pertama yang bisa melihat dan memberi tanda pada kami. Supri mengangguk waktu itu. Dan kini ia berdiri tepat di depan gedung, menyamarkan dirinya dalam hiruk-pikuk acara. Bram naik ke podium. Kamera menyala. Para wartawan mulai mengambil gambar. Ia tersenyum lebar, berbicara dengan suara lantang. Kita membuka babak baru bagi pembangunan kota ini. Proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi rakyat dan memperkuat fondasi masa depan kita. Pidatonya seperti biasa. Manis, penuh janji, dan kosong. Ridwan berada di antara wartawan, memegang kamera ponsel dengan posisi strategis. Maya dan tim lembaga anti korupsi menyebar di sekitar gedung, menyamar sebagai staf, wartawan baru, dan pegawai teknis. Semua bergerak seperti bagian dari satu rencana besar yang disusun dengan hati-hati. Ketika pidato selesai, tepuk tangan menggema. Bram turun dari podium, disambut oleh beberapa kontraktor yang langsung mengajaknya menuju ruangan rapat kecil di belakang gedung. Disitulah transaksi terakhir akan dilakukan. Penyerahan uang dengan nomor seri yang sudah ditandai oleh tim Maya. Supri memperhatikan dari kejauhan. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Udara terasa lebih tipis, seakan waktu ikut menahan napas. Dari balik jendela kecil gedung itu, Supri melihat koper hitam diletakkan di meja. Tidak ada suara yang keluar, tetapi ia tahu apa isinya. Ia tahu bahwa ketika koper itu dibuka, operasi akan dimulai. Maya memberi tanda halus kepada timnya. Mereka menyebar, membentuk posisi. Beberapa berdiri di pintu samping, 2 orang di koridor, dan 1 tepat di ujung ruangan rapat. Saat pintu ruangan tertutup, suasana luar ruangan mendadak terasa jauh lebih tegang. Supri meremas kain pegangan becaknya. Ia hampir tidak bernapas ketika melihat salah satu staf Bram masuk membawa amplop tambahan yang diduga menjadi bagian dari transaksi. Dan kemudian itu terjadi. Pintu ruangan terbuka lebar. Bram berdiri terkejut. Uang berserakan di atas meja. Kontraktor yang datang sebelumnya mematung. Maya masuk paling depan, menunjukkan kartu identitas lembaga anti korupsi
sambil berkata dengan suara tegas, "Kami dari Lembaga Anti Korupsi. Anda semua ditahan untuk penyelidikan terkait dugaan korupsi dan aliran dana ilegal." Ruangan itu meledak oleh suara seketika. Wartawan yang mendengar keributan langsung berlari. Kamera dinyalakan. Kilatan cahaya memenuhi udara. Orang-orang berteriak. Beberapa pegawai mencoba menjauh, takut terseret. Bram terpaku. Wajahnya pucat. Ia mencoba tersenyum palsu, tetapi suaranya bergetar. "Apa ini? Ada kesalahan. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Namun Maya tidak gentar. Ia membuka koper itu dan memperlihatkan uang yang sudah ditandai nomor serinya. Semua wartawan melihat. Semua kamera merekam. "Ini bukan kesalahan, Pak Bram. Ini bukti." Bram mulai kehilangan kendali. Ia mencoba menutup koper itu, tetapi 2 petugas sudah menghalanginya. Kontraktor yang berada di ruangan tampak gemetar, bahkan ada yang mengangkat tangan menyerah. Supri menyaksikan semuanya dari luar jendela. Ia berdiri kaku, seakan tidak bisa percaya bahwa hari yang ia tunggu selama 2 tahun kini sedang terjadi di depan matanya. Sosok yang dulu membuat hidupnya hancur. Sosok yang pernah membuatnya berjalan seperti bayangan kosong. Kini berdiri tak berdaya di depan hukum. Kerumunan mulai berteriak. Beberapa wartawan mendorong mikrofon ke arah Bram. Suara mereka tumpang tindih. "Benarkah Anda menerima uang suap? Apa benar perusahaan-perusahaan bodong itu milik Anda? Bram, apakah Anda menyalahgunakan anggaran publik?" Tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Tidak ada lagi ruang untuk membalik fakta. Di luar gedung, Supri menatap langit. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa lapang. Bukan karena balas dendamnya terbayar, tetapi karena ia tahu kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ketika Bram dibawa keluar gedung dengan tangan yang gemetar, mata mereka sempat bertemu sebentar. Tidak ada kata, tidak ada senyum. Hanya sebuah keheningan singkat yang penuh makna. Supri tidak menunduk hari itu. Ia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Dan dunia akhirnya melihat sosok yang selama ini tidak dihitung oleh siapapun. Seorang tukang becak yang melawan ketidakadilan. Seorang laki-laki kecil yang membawa kebenaran besar. Hari penangkapan Bram menjadi berita terbesar di kota itu. Sejak pagi, televisi menayangkan rekaman penggerbekan berulang kali. Para wartawan berdiri di depan gedung dewan, melaporkan dengan suara terburu-buru, seolah tidak ingin kehilangan satu momen pun. Nama Bram yang dulu dielu-elukan sebagai pejabat bersih, kini berubah menjadi pusat skandal besar. Di pasar tempat Supri bekerja, suasana mendadak ramai oleh bisik-bisik. Katanya ditangkap karena suap. Mungkin itu sebabnya uang proyek sering tiba-tiba hilang. Aduh, gak nyangka ya. Selama ini kelihatannya baik. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah satu rumor baru yang tersebar cepat. Katanya ada orang kecil yang bantu bongkar semuanya. Siapa? Gak jelas. Cuman dibilang tukang becak. Serius? Tukang becak bisa jatuhin pejabat? Supri mendengar semua itu sambil duduk di becaknya. Ia tidak menanggapi. Ia tidak ingin terlihat bangga, juga tidak ingin membanggakan diri. Namun dada kecilnya terasa hangat setiap kali mendengar kata itu. Tukang becak. Untuk pertama kalinya, kata itu tidak terdengar seperti hinaan. Ridwan datang siang hari dengan wajah penuh semangat. Ia membawa koran yang memuat berita besar di halaman depan. Foto Bram yang diborgol terpampang jelas. Judulnya besar. Pejabat terkenal terlibat praktik suap. Sumber berani mengungkap Ridwan menyodorkan koran itu ke Supri. "Pri, ini baru awal," katanya sambil tersenyum. "Maya tadi bilang kalau rekamanmu adalah salah satu bukti terkuat. Tanpa itu, mereka nggak akan bisa bergerak secepat kemarin." Supri tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap foto Bram lama-lama, seakan mencoba memahami kenyataan bahwa pria yang dulu menghancurkan hidupnya kini tidak berdaya di tangan hukum. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, seseorang berlari kecil menuju Supri. Ketika semakin dekat, sosok itu jelas. Rara.
Wajahnya kusut, make up-nya luntur. Rambut yang biasanya tertata rapi kini berantakan. Gaun mewah yang ia kenakan terlihat tidak sesuai dengan langkahnya yang limbung. Kerumunan pasar langsung memerhatikannya. Rara berhenti tepat di depan Supri. Nafasnya berat, matanya merah, entah karena menangis atau marah. Supri hanya diam, tidak tahu apa yang akan terjadi. "Pri," suara Rara goyah. "Bilang sama aku ini gak benar." Supri tetap diam. Rara melanjutkan dengan suara bergetar. "Bilang kalau Bram cuma dijebak. Bilang kalau semua ini salah paham. Aku gak bisa terima semua ini." Kerumunan makin banyak. Beberapa pedagang menghentikan aktivitas mereka untuk menonton. Supri memandang wajah Rara, wanita yang dulu ia cintai. Wanita yang pernah tertawa bersamanya di rumah kontrakan kecil yang penuh harapan. Wanita yang memilih pergi ketika hidup Supri jatuh. Kini ia berdiri dengan mata penuh ketakutan. Takut kehilangan kenyamanan hidup. Takut menghadapi kenyataan bahwa suaminya bukan pria baik seperti yang ia banggakan. Supri menarik napas pelan. "Rara," suaranya lembut tapi tegas. "Apa yang kamu lihat kemarin itu kebenaran. Aku gak perlu bilang apapun, semua rekamannya jelas." Rara menggigit bibirnya, menahan air mata. "Jadi, kamu yang bikin dia ditangkap?" Supri tidak menjawab. Ia tidak ingin menyombongkan diri. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Ia hanya menatap Rara dengan ketenangan yang tidak pernah ia punya sebelumnya. Tetapi Rara tidak kuat menghadapi tatapan itu. Ia menunduk, tangannya gemetar, lalu berkata lirih yang hanya bisa didengar oleh Supri. "Aku salah ninggalin kamu, Pri." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang di sekitar saling berpandangan. Supri menutup matanya sebentar. Luka lama yang ia simpan perlahan naik ke permukaan. Ketika ia membuka mata lagi, ia tidak melihat Rara sebagai wanita sombong kemarin. Ia hanya melihat seseorang yang tersesat oleh ambisinya sendiri. "Rara," ujar Supri pelan, "hidup bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih kaya. Kamu pilih jalanmu. Aku gak dendam, tapi aku juga gak bisa kembali ke masa lalu." Air mata Rara jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Tidak ada tawa sombong. Tidak ada kalimat merendahkan. Yang tersisa hanya penyesalan. Supri berdiri, meletakkan tangan di bahunya dengan sangat ringan. "Kamu kuat," katanya. "Kamu bisa jalan lagi. Tapi kali ini, bukan lewat hidup orang lain." Rara mengangkat wajahnya, menatap Supri sekali lagi. Lalu ia melangkah mundur, berbalik, dan pergi meninggalkan kerumunan pasar yang masih menggema oleh kejadian barusan. Ridwan menepuk bahu Supri. "Kamu baik banget sama dia, Pri." Supri menjawab pelan. Gak ada gunanya balas dendam ke orang yang sudah kalah dengan hidupnya sendiri. Hari itu, di depan kamera wartawan dan tatapan masyarakat pasar, keadaan benar-benar berbalik. Supri bukan lagi lelaki kecil yang dihina. Ia berdiri dengan martabat yang ia bangun sendiri. Ia adalah suara kebenaran yang tidak pernah mereka perhitungkan. Dan tanpa perlu berteriak, semua orang tahu siapa yang telah menjungkir balikkan kekuasaan seorang pejabat besar. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari penggerbekan itu. Kota perlahan kembali tenang, tetapi dunia Supri berubah selamanya. Nama Bram semakin memenuhi berita. Setiap hari ada laporan baru tentang perusahaan palsu, aliran dana gelap, dan saksi-saksi yang mulai berani buka suara setelah melihat keberanian seorang tukang becak yang tidak pernah dianggap siapapun. Sementara itu, hidup Supri perlahan mendapat cahaya baru. Pagi itu, ia duduk di bangku kecil depan kos, ditemani aroma nasi goreng dari warung sebelah. Mataharinya cerah. Tidak sesuram hari-hari ketika ia masih hidup dalam bayang-bayang fitnah. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Maya masuk. "Pak Supri, Bapak dapat penghargaan pelapor keberanian dari lembaga. Prosesnya sudah selesai. Tolong datang hari ini sore."
Supri menatap layar itu lama. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dirinya yang dulu dianggap tidak berguna akan diundang secara resmi oleh lembaga negara. Dadanya hangat, bukan karena bangga, tetapi karena rasa syukur yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Sore harinya, Supri datang ke kantor lembaga anti korupsi. Ia mengenakan kemeja sederhana, satu-satunya kemeja terbaik yang ia punya. Ridwan ikut menemaninya. Ketika mereka masuk, beberapa pegawai memberi hormat kecil, sesuatu yang membuat Supri hampir tidak percaya. Di ruang utama, Maya berdiri menunggunya sambil tersenyum. "Selamat sore, Pak Supri. Terima kasih sudah datang." Supri menunduk sopan. "Saya yang harusnya berterima kasih, Bu Maya." Dari dalam ruangan, seorang pejabat lembaga berjalan mendekat sambil membawa amplop coklat tebal. Ia menyerahkan amplop itu kepada Supri dengan suara hangat. "Ini bentuk penghargaan kami atas keberanian Bapak dalam melapor. Tidak banyak orang yang punya hati sekuat Bapak." Supri menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Bukan karena nilai uangnya, tetapi karena arti dari segala yang telah ia jalani. Setelah acara kecil itu selesai, Supri dan Ridwan berjalan keluar gedung. Matahari senja jatuh di wajah mereka, memberi kehangatan yang menenangkan. "Pri," kata Ridwan sambil tersenyum, "kamu sekarang bukan tukang becak biasa. Kamu contoh bahwa orang kecil bisa melakukan sesuatu yang besar." Supri tertawa kecil, menggeleng. "Aku cuma ingin hidupku balik seperti dulu. Cuma itu." Tapi Ridwan menepuk bahunya. "Kadang Allah kasih lebih dari yang kita minta." Malam itu, Supri kembali ke pasar tempat ia bekerja sejak 2 tahun lalu. Namun suasananya berbeda. Begitu ia tiba, para pedagang, para langganan, bahkan orang-orang yang dulu menertawakannya langsung menghampiri. "Beneran ya Bang? Itu abang yang bantu nangkap pejabat itu." "Bang Supri, kami bangga banget. Pasar ini bangga." "Abang hebat, hebat banget." Supri tersenyum gugup. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian seperti itu. Namun ia belajar bahwa kebaikan hati orang-orang kecil lebih tulus dari apapun. Mereka merayakan keberhasilannya tanpa iri, tanpa pamrih. Di sudut pasar, perempuan tua penjual sayur, yang dulu membelanya saat semua orang menjauhinya berdiri sambil tersenyum. "Pri, ibu bangga sama kamu. Kamu sudah buktiin kalau kebenaran gak pernah kalah." Supri menunduk hormat, hampir meneteskan air mata. Beberapa hari kemudian, Supri membuat keputusan besar. Ia menggunakan sebagian dari penghargaan itu untuk membeli 3 becak baru. Bukan untuk dirinya sendiri. Ia membentuk sebuah koperasi kecil untuk para tukang becak di pasar. Sebuah wadah yang mengatur penghasilan mereka, agar lebih adil dan memastikan tidak ada lagi yang terlantar seperti dirinya dulu. Ketika ia menyerahkan kunci becak baru pada 2 tukang becak tua yang hampir tidak mampu mengayuh lagi, mata mereka berkaca-kaca. "Pri, ini serius? Kamu kasih kami becak baru?" Supri tersenyum yang paling tulus ia miliki dalam hidupnya. "Iya Bang, kita jalan sama-sama, gak ada yang harus jatuh sendiri lagi." Hari demi hari, pasar mulai berbeda. Orang-orang tidak lagi memandang rendah profesi tukang becak. Mereka tahu bahwa salah satu di antara mereka pernah mengguncang kursi seorang pejabat yang dianggap tak tersentuh. Supri menjadi harapan baru. Bukan karena ia ingin dihormati, tetapi karena ia membuktikan bahwa kebenaran bisa muncul dari mana saja, bahkan dari roda tua yang setiap hari berkeliling di bawah terik matahari. Sore itu, Supri mengayuh becak barunya pelan-pelan melintasi pasar. Becak itu kokoh, catnya mengilap, rodanya berputar mulus. Anak-anak kecil berlari di sampingnya sambil tertawa. Seorang pedagang roti berseru, "Bang Supri, becaknya baru ya? Ganteng banget." Supri tertawa pelan. "Becaknya aja yang ganteng, orangnya mah masih sama." Namun dalam hati, ia tahu itu tidak benar. Ia bukan lagi orang yang sama. Ia telah kembali berdiri.
Ia telah mengambil hidupnya kembali. Ia telah menata ulang jalan yang dulunya remuk dihantam fitnah. Ketika matahari senja memudar perlahan dan cahaya emasnya jatuh di wajah Supri, ia memejamkan mata sejenak, merasakan angin sore yang lembut menyentuh kulitnya. Roda becaknya berputar, tapi kali ini bukan karena terpaksa, bukan karena terhimpit keadaan. Roda itu berputar untuk hidup baru yang ia pilih sendiri. Untuk pertama kalinya, Supri merasa benar-benar merdeka. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.